8. Ini sudah ya? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai kaidah 20. Nazam kaidah 20 yang menazamkan 20 hikam Syekh Dr. Mu'ad Ibn Syekh Al-Alamah Said Hawa rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu wa anna ajma'in. Bait nomor 17, wa'tazilis sarifa anhu walzami muqarriban minhu raja'an taslami. Ini kaidah ke-9. Bait 17 itu adalah kaidah ke-9. Sebentar. Kaidah saminah. Ini kaidah ke-10. Sebentar. 9 atau 10? Qumil laila ini sebentar ya. Qiyamul lail sudah ya? Oh ya, bait ke yang Qiyamul Lail dulu ini kayaknya. Wal laila watlu kitabahu sudah ya? Oh ya. Watlu kitabahu biqalbin hadiri, ini sudah tentang tilawah, tadabbur. Wal laila kumhu ba'da naumin bakiri. Wal laila kumhu ba'da naumin bakiri, tentang Qiyamul Lail. Ini kaidah ke yang qiraatul Quran ke-7 ya? 8. Berarti ini ke-9. Terus ini saya nulisnya salah atau gimana ya? Utlu kitabahu kaidah ke-8. Qiyamul Lail keada 9. Betul kan? Baik. Kaidah ke-9 tentang Qiyamul Lail. Ya. Syekh Said Hawa berkata, "Qumil laila fa innahu madrasatun." Ini. Qiyamul lailah, tahajudlah. Bahkan kalau belum mampu, bangun zikir. Malas berdiri, malas wudu, tapi bangun. Duduk di atas kasur setengah jam, 1 jam, zikir. Intinya hidupkanlah malam untuk doa, untuk zikir, untuk sholat, istighfar, munajat. Yang penting ibadah. Ibadah yang khusus untuk Allah artinya kita memohon. Ibadah yang sifatnya doa dan munajat. Taubat, minta hajah dikabulkan, minta rizki, dan seterusnya. Yang semacam itu. Kenapa? Fa innahu madrasatun. Qiyamul Lail itu adalah sekolah. Enggak main-main, sekolah dia. Madrasah. Ya. Tatarabba fiha ala kalamillah wa takunu fit tadallulillah wa tawaddud ilaih. Di sana kamu bisa melatih skill hidup. Skill hidup ini maksudnya mengolah hati. Melalui apa? Melalui perantara Al-Quran. Lewat apa? Lewat tadabbur. Di sana kamu merendah kepada Allah dan selalu berusaha meraih cinta tertinggi dari Allah. Dengan cara doa, dengan cara taubat, dengan cara zikir. Jadi, lewat doa ataupun lewat Quran. Lewat Quran bisa sambil sholat ataupun bisa nggak sambil sholat. Sholat baca Quran lebih bagus, tapi capek.
Atau sholat sebentar, kemudian Qur'annya setelah sholat. Atau sambil doa, tadzallul. Tadzallul ini mengisyaratkan dengan doa, dengan taubat, muhasabah. Dan kenapa kok waktu malam? Ini memang Quran mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam itu enggak rame. Aqwamu qila itu enggak rame. Enggak banyak suara. Asyaddu wat'an. Orang bangun tidur itu belum banyak pikiran. Pikiran ngajar, pikiran dakwah, pikiran utang, pikiran kerja, pikiran masalah, pikiran anak, pikiran istri, pikiran teman, pikiran guru, PR, tanggungan. Pertama yang diisi adalah dengan munajat, dengan Quran, dengan Allah, permohonan, seterusnya. Makanya Qiyamul Lail itu luar biasa ini. Madrasah. Jadi malam, sebagaimana puasa itu madrasah, Qiyamul Lail ini juga madrasah. Maka orang ketika mengumpulkan antara puasa di siang hari dan tahajud di malam hari, lah itu keren sekali. Ya, untuk dirinya gitu maksudnya. Jadi untuk bekal dia hidup dalam jalan Allah itu luar biasa. Jadi fa innahu madrasah. Ya. Apa kata Syekh Said Hawa? Qiyamul Lail laisa mujarrada nafilatin. Malam, ya. Jadi Qiyamul Lail itu tidak sekedar kayak sunah-sunah yang lain. Mujarrabal huwa madrasah. Ya. Bayangkan ini. Beliau memberikan analogi yang luar biasa bagi anak pribadi ya. Suruh kita itu menghayal. Kaifa sayakunu haluka wa anta fi kulli yaumin tusahibu aliman minal ulama aw salihan minas salihin sa'atan. 1 jam. Bagaimana kita akan menjadi ketika setiap hari itu kita hidup dengan seorang alim, seorang aulia, seorang murabbi, seorang besar, mentor hebat, coach yang tingkat internasional, alim yang tingkat dunia, dan kita setiap hari hidup sama beliau 1 jam 2 jam. Minimal kita akan jadi coach yang hebat walaupun nggak dunia nasional lah. Walaupun nggak seperti uangnya nggak sampai miliaran tapi setengah miliar lah. Ya, apabila setiap hari belajar hidup dengan alim atau dengan soleh, mesti kita akan dapat pengaruh. Lah, itu cuma manusia itu. Alim soleh itu dia manusia. Ya, apalagi coach, ya. Cuma alim duniawi lah. Kalau dia nggak ulama atau nggak soleh. Itu pun yang cuma manusia bisa memberikan pengaruh yang membuat kita itu dibanggakan sama sesama manusia juga. Wah, ini muridnya Syekh ini, wah ini keren, wah ini. Nah, itu sesama manusia. Bayangkan, fa kaifa wa anta fi qiyamil lail tusahibullaha sa'atan sa'atain. Bagaimana dengan qiyamul lail? Kamu tidak hanya bersamai orang, coachnya itu Allah gitu loh. Ya, langsung bersama Allah. Lah itu gak bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya itu. Makanya ada hadis, apa bunyi hadisnya? Alaika biqiyamil lail. Enggak saya tulis di situ ya. Alaika biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Ya. Lazimilah qiyamul lail karena itu adalah adat kebiasaan para orang-orang soleh sejak dulu sampai akhir sebelum zaman Nabi Muhammad. Munajat di malam hari itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Itu siapa? Wali, nabi, dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kata solihin. Ya. Maka ada yang mengatakan Buya Hamka atau siapa saya lupa ya. Kalau kamu mau tahu orang muslim itu di sholat 5 waktu. Kalau kamu mau tahu orang apa lagi ya, mukmin itu di sholat subuh berjamaah. Kalau kamu mau tahu orang muslih, jadi tidak hanya mukmin untuk dirinya tapi dia memperbaiki yang lain juga, itu lihat sholat tahajudnya. Kurang lebih seperti itu. Saya kira nggak tepat, tapi intinya tahajud itu ciri hamba Allah yang soleh dan muslih.
para dai besar, para orang-orang ustadz yang murabi, kiai yang warok, ya, orang-orang yang itu qiyamul lail, ya. Maka kita menjaga qiyamul lail, ya, jadi madrasah. Kemudian kata Allah juga wasabbihhu lailan tawila. Tasbih itu bisa artinya zikir, bisa artinya sholat sunnah. Lailan tawila, ya. Ya. Jadi ini kurang ilah, ya. Maknanya berubah drastis ini. La yuridu minnallahu illa lailan tawila. Jadi Allah itu tidak hanya menginginkan kita menghidupkan malam, tapi menghidupkan malam yang panjang. Ya. La yuridullahu minna. Ini takdim wa takhir. La yuridullahu, ya. La yuridullahu minna lailan faqat. Yuridullahu minna lailan tawila. La yuridullahu minna illa lailan tawila. Allah itu menginginkan kita itu tidak hanya sekedar menghidupkan malam, tapi menghidupkan malam yang panjang. Jikalau Allah cukup meminta menghidupkan malam, ya kita bangun, ngilir, ada suara SMS, WhatsApp, terus gini, subhanallah sekali, itu sudah menghidupkan malam. Karena udah dinamakan lailan, ya kan? Atau tasbih sekali, subhanallah 2 kali, 3 kali. Tapi Allah tuh sabbihu lailan tawila, ya, untuk mewujudkan sifat da'bus sholihin, menjadi orang soleh, itu harus lailan tawila, ya. Idza kunta turidu, ya, idza kunta. Ini saya tergesa-gesa, ya, karena saya menulis sambil mendengarkan rekaman, jadi mengejar gitu lah. Idza kunta turidu antakuna sholihan fa'alika bimudawamati qiyamil lail. Ya. Jikalau kamu ingin menjadi orang soleh, maka lazimilah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini benar-benar nggak biasa, ini luar biasa. Ya. Kalau Allah mengatakan sabbihu lailan tawilan, Allah juga mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Lailan tawila, seperti zikir. Kalau cuma tak ingat ada Allah, semua orang muslim walaupun yang enggak sholat pun ingat Allah. Jikalau dia sholat cuma subuh, dia sudah zikir karena ingat Allah pas subuh. Walaupun duhur sampai isya enggak sholat, tapi Allah mengatakan dzikran katsira, lailan tawila. Ya. Kalau cuma lailan saja, orang yang nobar di diskotik dari pagi sampai subuh, dari jam 1 sampai subuh misalkan, di sela-sela nobar itu ingat Allah 1 detik, itu berarti dia sudah mengamalkan sabbihu lailan, tapi lailan tawila. Nah, mengingat Allah di malam yang panjang lah, ini susah kalau nggak orang soleh ini. Harus bangun dulu, harus fokus, kemudian mengingat Allah di waktu yang lama. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, seperti itu. Jadi ini tentang qiyamul lail. Kemudian kaidah yang ke-10, ya, disebutkan wa'tazilis sharifa. As-sharif, penghalang, benalu, jamaknya sawarif, dari kata sarafa yasrifu, memalingkan. Sharif yang memalingkan, yang menghalangi, ya. Sebentar. Yang memalingkan, yang menghalangi. Nah, apa kaidah yang ke-10 tersebut? Nah, ini bunyinya. I'tazil ma yasrifuka anillah wa yaqta'u ibadatak wa dzikraka wa yashabuka ilal ghaflati wal ma'asi. Artinya, jauhilah setiap yang menjauhkanmu dari Allah, yang memotong ibadahmu kepadanya, yang memotong zikirmu kepadanya,
wa yashabuka ilal ghaflah wal ma'asi, yang membawamu kepada kelalaian dan maksiat. Ya. Wa khalid man yudzakkiraka wa yu'inuka ala ta'atillah waqtahim majalisa ahlil ghafalat in kunta qadiran ala tadhkirihim wa da'watihim wa in kunta la tata'atharu wa kunta la tata'atharu bi fitnatihim. Ya, jika kamu mampu dakwah dan mengingatkan dan kamu tidak terpengaruh, maka dakwailah majlis yang melalaikan tadi. Ya, tapi dengan syarat wa kunta la tata'atsaru bi fitnatihim, kamu tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, kita akan bahas tentang ini, penting sekali. Ya. Syekh Mu'ad ketika menjelaskan kaidah ini beliau mengatakan gini. Turidu antasira qawiyan fi dinillah. Mau enggak kita jadi orang yang kuat dalam memegang agama Allah? Hatinya kuat dalam mengimani Allah, selalu ingat Allah. Kalau sehari 24 jam itu, ingat Allahnya lebih dari 12 jam. Ya. Dan terus update sampai 24 jam itu ingat Allah terus. Nah, mau enggak kita jadi orang yang seperti itu? Kata beliau, tapi kamu wa anta fi bi'atin fasidah, tapi kamu hidup di lingkungan yang rusak, berinteraksi dengan HP lebih sering, berinteraksi ghibah, namimah, bohong sering, teman-teman yang tidak sholat jamaah semuanya, teman-teman yang tidak thalabul ilmi, yang lebih suka game mayoritas, yang lebih suka komik Jepang, komik kartun, itu banyak. Tapi kamu ingin hatimu selalu mengingat Allah, itu la yumkinu dzalik, tidak mungkin. Ya. Betul Allah menyuruh kita untuk mendakwahi orang-orang lalai, tapi bagi yang dirinya tidak lalai. Kalau dirinya lalai untuk mendakwahi masuk ke lingkungan mereka, ya, lingkungan yang melalaikan tadi, itu justru kita takut kita yang keseret. Maka kata beliau, turidu antasira qawiyan fi dinillah, kamu ingin kuat mengingat Allah sehingga memegang syariatnya juga kuat. Wa anta fi bi'atin fasidah, tapi kamu hidup di lingkungan yang anti agama, jauh dari mengingat Allah. La yumkin, enggak mungkin. Ya. Sahih, Allah yuridu minal islah, lakin idza kunna dha'ifan tata'atharu bi'atu alaina fanahnu alladhi sanafsud wa naghful anillah. Betul Allah menyuruh kita untuk memperbaiki lingkungan yang buruk, tapi jika kita, pribadi kita itu lemah, maka lingkungan itulah yang akan merubah kita. Kita yang akan rusak dan kita yang akan jadi lalai. Seperti itu. Lidzalika lam nakun shalihan idza tarabbaina fi bi'atin lidza lam nakun idza tarabbaina fi bi'atin fasidah. Ini salah ketiga. Ya. Atau gini. Lam nakun shalihan illa idza tarabbaina. Kita tidak akan menjadi orang soleh kecuali jikalau kita berada terdidik di dalam lingkungan yang soleh juga. Lah, makanya di sini Syekh mengatakan gini, dalam proses kita untuk memperbaiki diri kita, dalam proses kita untuk selalu mendapatkan menjadi orang yang baik, kita harus menjauhi segala yang memotong, menghalangi ibadah kita, zikir kita, thalabul ilmi kita, dan yang mengarahkan kita kepada kelalaian dan maksiat. Dan kita harus kholid, kita harus berinteraksi, bergaul dengan yang mengingatkan kita dan menolong kita untuk senantiasa taat. Ini penting, wah, lingkungan itu penting sekali. Lingkungan itu tidak main-main. Ya. Dan ini secara logis, secara adat, urfan, aklan, secara akal. Urfan, secara fakta di lapangan. Syar'an, secara syariat, semua mendukung. Orang itu
kalau ingin menjadi sesuatu yang dia inginkan, misalkan dia ingin pintar nulis, maka interaksi dia, hidup dia, pergaulan dia harus dengan yang nulis. Ya, dia yang nggak suka nulis saja akan nulis. Orang pengen bisa ngomong bahasa Arab, ya selalu ngomong bahasa Arab dengan orang yang ngomong bahasa Arab. Dia nggak EQ-nya tinggi, hafalannya nggak kuat, nggak punya kamus, nggak punya buku mufradat, tapi orang ngomong bahasa Arab akan bisa ngomong. Nah, anak kecil di Arab itu, apa dia sejak kecil diberikan kamus Al-Munawir, Mahmud Yunus, kamus santri, Munjid, Lisanul Arab? Ya dia bisa bahasa Arab karena orang tuanya ngomong bahasa Arab. Artinya secara urfan, lingkungan, fakta lapangan, yang namanya lingkungan itu punya pengaruh. Tidak hanya syariat yang menyuruh kita bergaul dengan orang baik, lingkungan pun ya menyuruh kita untuk bergaul dengan orang baik. Makanya ada hadis gini, al-muslimul ladzi yukhalitun nas al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair. Ya, muslim yang berdakwah dan sabar, kuat. Nah, ini ada taklid tadi, kuat terhadap adahum, balasan yang didakwai tadi, yang didakwai ateis, yang didakwai liberal, yang didakwai misionaris, yang didakwai kejawen. Yang didakwai kejawen itu kaum rahayu. Yang didakwai kebatinan. Orang yang mau mendakwai mereka, tapi juga dia sabar atas bantahan yang mereka berikan. Dia bisa sabar dalam membantah, sabar dalam berargumen, sabar dalam mencari referensi, memiliki kemampuan untuk membantah karena ilmu-ilmu yang dia miliki untuk membantah sudah ada di otaknya, dia tinggal merangkai, meramu. Dia sabar itu. Terus juga akhlak dia tidak temperamen, tidak cepat marah, tidak baper. Orang yang seperti itu jelas khair karena dia telah melakukan fardu kifayah untuk menjaga agama Islam, nahi mungkar. Tapi ada hadis juga yang lain, yushaku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihim lafitan. Tapi ada juga hadis ini. Ya, apa itu? Sebaik-baik harta muslim adalah kambing yang dia bawa ke kaki-kaki gunung dan tempat-tempat terpencil, dia berlari dengan agamanya, takut terkena fitnah, takut terkena infiltrasi pengaruh. Lah, seakan-akan kan hadisnya kan bertentangan. Hadis pertama mengatakan sebaik-baik muslim adalah yang berdakwah, bercampur dengan orang-orang yang menyebarkan syubhat, fitnah, maksiat, kekafiran, kekufuran, pemikiran sesat, dan sabar atas tantangannya. Tapi ada hadis sebaik-baik muslim adalah yang menyelamatkan agama dari fitnah. Jadi dia menyendiri itu. Lah hadis ini nggak ada pertentangan sama sekali. Interaksi dakwah itu bagus bagi yang kuat, menyendiri itu bagus bagi yang tidak kuat. Udah selesai. Jadi setiap orang agar mengetahui porsinya masing-masing. Ya. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan Allah, ya, penting sekali dalam rangka kita membentuk diri kita, ya, membranding diri kita untuk menjadi rijalullah, ya, ini branding ukhrawi ini, menjadi hamba-hamba Allah, pemuda-pemudinya Allah yang kuat agamanya, harus pertama adalah bi'atun sholihah. Atau kalau ibaratnya Syekh, iktazil, jauhi. Untuk awal-awal ya, untuk masa pembentukan hati yang kuat, ubudiyah yang kuat, ruhiyah yang kuat, itu harus memakai hadis yang kedua ini. Ya. Jadi kita mencari tempat yang nyaman, yang kosong dari fitnah, untuk mengisi, melatih diri. Ya kalau dibahasakan sekarang, mondok. Nah, makanya kalau di pondok itu adat-adat ulama dulu, ya, dan sebagian minoritas di zaman sekarang
Mondok itu dipakai betul-betul untuk menempa hati kita. Maka di pondok itu orang itu belajar prihatin. Di pondok itu puasanya banyak, di pondok itu makannya sedikit, di pondok itu tidurnya sedikit, di pondok itu sholatnya banyak, di pondok itu bacanya banyak. Jadi pondok itu betul-betul bagaimana dia bisa hidup seminimalis mungkin secara materi, melatih diri sekeras seberat mungkin, mencari ilmu sebanyak mungkin, sepintar mungkin. Jadi sepintar mungkin dari sisi ilmiah, sekuat mungkin dari sisi hati, terus setahan mungkin dari sisi ubudiyah. Itu ruhiyah hatinya, ubudiyah ibadahnya, ilmiah ilmunya, itu betul-betul digaspol itu di pondok itu. Ya, karena memang di pondok itu dia jauh dari fitnah. Nah, maka ya pengetahuan ini atau pola berpikir seperti ini itu mungkin di zaman sekarang justru tidak ada gitu loh. Kalau tidak bilang sedikit mungkin tidak ada. Justru di pondok itu kita berusaha bagaimana bisa menelpon orang tua agar walaupun pondok itu memberikan biah prihatin, gimana bisa diimbangi dengan paket setiap minggu kalau bisa. Ya. Sehingga keprihatinannya itu ternormalkan. Jadi pengennya di pondok seperti di rumah gitu loh. Ya. Lah itu. Lah kalau di pondok kita kayak gitu, kita kapan mau melatih diri? Nanti di luar itu tantangannya berat. Kok justru di pondok pengen kayak di luar? Nanti di luar tuh berat betulan. Paham nggak? Falsafahnya pondok itu seperti itu. Harusnya. Ya. Jadi pondok itu, jadi kita itu di pondok itu memakai hadis yusiku an yakuna ini. Nanti di luar kita bisa jadi al-muslim alladzi yukhalitun nas. Nanti di luar kita sudah bisa mengamalkan al-muslim alladzi yukhalitun nas wa yasbir. Lah, latihannya biar bisa yasbir ini kan harus kuat ilmu, kuat ruhiyah, kuat ibadah. Ini kan latihannya ketika yafiru bidinihi minal fitan kan di sini nih. Kita berlari dari rumah masuk ke takhil untuk mengisi ruhiyah ibadah dan ilmiah. Nah itu dia. Maka semoga ini bisa difahami sehingga bisa dimengerti, tadaburi, renungi, syukur-syukur bisa diamalkan. Minimal kalau nggak jadi peraturan pondok, ya jadi peraturan diri kita masing-masing. Ya, jadi sehingga kita faham kita di pondok itu. Maka ustadz pun sama gini, ustadz ya, kita yang ustadz ini, ustadz di sini ya, di pondok itu harusnya dia itu melihat pondok itu sebagai tempat yang ideal untuk melatih ibadah, melatih hati dan melatih ilmiah. Sehingga justru ketika ustadz yang di pondok itu harusnya nanti kalian juga nanti ketika jadi ustadzah di sebuah pondok, kalau yang di pondok itu waktunya kita untuk menjaga tahajud, menjaga puasa, karena kita hidup di pondok. Maka ustadz di pondok kok kualitas ruhiyah, ubudiyah dan ilmiahnya kok tidak berkembang, bahkan tidak berpikir untuk mengembangkan dirinya. Lah itu juga dia berarti belum tahu tentang kaidah ke-10 ini. Ya, seperti itu. Karena nanti ustadz itu akan disuruh dakwah keluar, akan mengisi pengajian, akan disuruh meruqyah orang, akan disuruh keluarga orang ya yang ada problem. Kalau dia tidak diisi terus selama di pondok dan pondok tempat ngisi, lah maka itu juga keustadzannya itu mungkin hanya sekedar gelar saja, tapi bukan hakikat, bukan nyata. Nah, itu dia para ikhwah semuanya. Ya, ini saya kira kaidah-kaidah ini sangat penting sekali untuk kita renungi, untuk kita tadaburi, lebih-lebih kita di bulan Ramadan. Maka cocok kita baca kaidah hikam ini di Ramadan itu sangat cocok karena kita tepat untuk muhasabah introspeksi diri masing-masing di waktu yang mustajab, malam-malam Ramadan. Allahumma rzuqnal amal, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.